Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatu wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan berbicara tentang Habib Umar Mutahar. Habib Umar Mutahar ini adalah Habib kelahiran Solo, Jawa Tengah, dan pernah mondok di pesantren Al-Furqan, Tangerang. Kemudian beliau juga mendirikan pondok pesantren Al-Anwar di Gresik, Jawa Timur. Dari perjalanan sejarahnya, biografinya, dan sepak terjangnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Habib ini cukup meng-Indonesia. Lebih banyak menekankan pada tradisi budaya Indonesia. Sudah membaur lah begitu. Dan beliau memang dikenal sebagai pendakwah, kiai lah begitu. Bahkan pernah mendapat penghargaan dari presiden dalam kontribusinya di bidang dakwah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Habib seperti ini sebenarnya dalam tanda kutip tidak banyak salah. Artinya memang ada kontribusinya. Tetapi untuk masalah nasab atau dosa berjamaah itu, klaimnya sebagai keturunan Nabi tetap tidak terampuni, tidak bisa dibenarkan. Jadi selama dia masih hidup dan memperjuangkan atau mendukung klaimnya sebagai keturunan Nabi, itulah nodanya. Itulah salahnya, itulah dosanya, itulah dalam tanda kutip kemungkarannya. Karena mengakui yang bukan bapaknya itu sudah menyalahi hadis, menyalahi ajaran Islam petuah Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tak terkecuali Habib Mutahar ini tetap ada yang harus dikoreksi atau diingatkan. Maka hiruk pikuk polemik nasab ini pun menerpa Habib Mutahar. Karena dia sendiri tidak pernah mendeklar atau memproklamirkan saya tidak apa-apa bukan keturunan Nabi. Tidak paten, ora mesti keturunan Nabi. Aku wis ngene iki wae. Misalnya beliau berseloroh begitu. Wis ora sah anggap aku keturunan Nabi. Aku ya ora yakin. Ya, kalau begitu jadilah dia pengecualian sebagai Habib yang tidak perlu didakwahi lagi karena sudah sadar. Jadi dalam kesehariannya Habib ini orang baik, pendakwah, bahkan bisa disebut kiai. Lebih banyak mengenakan pakaian-pakaian tradisional Indonesia, peci, koko, sarung, ketimbang jubah imamah khas Yaman. Bahasanya pun Jawa, ceramai ya oke Jowo. Tetapi dua, masalah nasab dan masalah khurafat, itu juga dalam tanda kutip dimakan oleh Habib Mutahar. Sehingga hampir tidak berbeda dengan Habib-Habib lainnya yang mesti diingatkan juga, mesti didakwai. Baru-baru ini kita melihat bagaimana respon netizen terhadap Habib yang satu ini. Yang bisa dibilang sudah baiklah, tetapi tetap dalam masalah nasab dan masalah khurafat atau cerita-cerita takhayul, dongeng-dongeng yang tidak mendasar, netizen tetap peka. Bahkan dalam keputusannya pun mendukung Habib Lutfi, ya tambah menambah ego klan, ego keluarga besar. Jadi dalam satu kesempatan Habib Mutahar mengatakan, aku ya rono reni, ning NU maksudnya Jatman, yo melo, ning Jatma yo melo. Karuan saja keputusan ini atau sikap ini juga dianggap mbalelo, tidak jelas, berdiri dua kaki. Bahkan netizen ada yang menyebutnya 1000 kaki. Tetap munafik. Dari sisi khurafat dongeng tahayul, banyak netizen yang mukibin, yang dulunya mukibin, yang begitu ta'zim, kagum dengan Habib Mutahar ini, tetapi begitu dakwahnya ngaco, nggak masuk akal, melenceng sana sini bicara khurafatnya Habib, tahayulnya Habib, dongeng-dongeng leluhurnya yang dibesar-besarkan itu, yo podo wae karo Habib-Habib lainnya yang tukang dongeng itu. Salah satu ceritanya adalah mengisahkan dongeng Habib Ja'far yang bisa mengislamkan non-Islam Cino yang sudah mati. Jadi mengislamkannya itu di kuburan. Mensyahadatkannya itu di kuburan. Jadi setelah mati dia masuk Islam. Opo iyo.
Dan banyak cerita-cerita ndongeng ndabrus lainnya yang menenggelamkan namanya dan nama baiknya itu. Jadi bagaimana? Apakah masih bisa disebut Habib baik? Ya tidak juga, karena keburukannya masih banyak. Kebaikannya ya ada, tapi keburukannya, maudorotnya lebih banyak. Jadi netizen dalam hal ini menyoroti dua sikap. Pertama, sikap mbalelo, nggak jelas, ikut sana sini, jatman, jatma, NU, Ba'alwi. Kemudian masih rajin mendongeng khurafat. Jadi Kiai Habib yo ngono kuwi belum sah. Di depan namanya ada KH Mutahar, bukan Kiai Haji. Apa itu KH? Yo karepmu Arab Kiai Haji monggo, Arab Kiai Habib monggo. Selama ini Habib nggak level dipanggil Kiai, mending panggil Habib saja. Tetapi sekarang banyak menggunakan KH di depannya, Kiai Habib atau Kiai Haji, sebagai pertanda mengindonesia, menusantara, berbaur dengan masyarakat Indonesia. Yo wis telat mas, ya kamu mending Habib aja lah, udah. Nggak usah KH, nggak usah Ustadz, nggak usah Sayyid, nggak usah Syarif. Ya dulu yang kamu bangga-banggakan itu kan Habib, ya udah. Perkara Habib sekarang sudah melorot, ya itu sih DL, derita lu. Demikian kita lihat bagaimana komentar netizen tentang Habib Mutahar ini. Rata-rata ya pedes. Ini dipublish oleh TV Nusantara ya, umum ya. Media umum, bukan anti Ba'alwi. Tapi komentarnya rata-rata anti Ba'alwi. Habib Umar Al-Mutahar itu pengurus Jatma sekaligus Jatman. Di SK Jatman tertulis Kiai Haji Umar Mutahar. Saya nyeletuk, itu singkatan dari Kiai Habib itu Bib. Beliau menjawab, sak karep-karepe. Mau panggil Habib, mau panggil Kiai, mau panggil Pak, monggo-monggo mawon. Ketika beliau ditanya, loh kok antum jadi pengurus Jatman? Beliau jawab, hubungan saya dengan Kiai Jatman baik. Dengan Jatman juga baik kok Gus Habib Al-Fadil. Ini beliau Kiai Haji Al-Habib Umar Al-Mutahar. Kita lihat komentarnya, jujur saja. Dulu aku suka dengan ceramah Pak Umar Mutahar. Namun setelah mendengar ceramahnya yang bercerita bahwa Kang Ja'far Al-Kaf Kudus konon bisa mengislamkan seorang non-Islam yang dah lama mati di Bong Cino, logika akal sehatku tak lagi bisa menerima omongan Pak Umar Mutahar yang super dabrus ini. Masa baginda Nabi aja tak punya mujizat yang bisa mengislamkan jenazah Paman Abu Thalib yang jenazahnya masih ada di depan baginda Nabi? Tapi kok Pak Umar Mutahar bisa ngarang cerita Ja'far Al-Kaf bisa mengislamkan nonis yang udah lama mati di Bong Cino? Jelas cerita ini bohong besar dengan alasan, satu, cerita nonis yang udah mati diislamkan jelas bertentangan dengan nas Al-Quran maupun hadis. Dua, tak mungkin seorang Ja'far Al-Kaf punya kemampuan menandingi mukjizat baginda Nabi, apalagi melebihi. Dengan dasar itu, saya yakin Pak Umar Mutahar seorang pembohong dan menyesatkan umat. Ini contoh kesesatannya ya, kemungkarannya. Di bawah lagi, Mudianto Baim, politik dua kaki, bukti kemunafikan. Kemudian soleh-soleh, Habib bermuka dua, dasar imigran Yaman. Ya itu dia. Memang kalau harus bersih dari Habib susah seperti Pak Mutahar ini. Alangkah baiknya Pak Mutahar itu tahu diri dulu, perihal polemik akan lebih baik. Bib, ada bolomu yang tersinggung. Mahir Sadat, kalau orang berilmu sesuai dengan agama, beretika dari manapun, maka kita hormati karena ilmunya. Akan tetapi kalau ada yang nggak bermoral, nggak beretika, omon-omon kurafat, dawir, pembelokan sejarah, dan klaim walau pakaiannya koyo ulama, gamis, imamah, Abu Jahal juga pakai, maka nggak usah dihormati, apalagi dijadikan jongos, harus kita lawan. Ada dari Iwan Juniardi, moto duitan, diundang pengajian di desa saya, dah dikasih 10 juta, minta tambah 5 juta. Kelakuannya Habib kuwi ora sing alus, ora sing kasar, kuwi podo kabeh. Ada dari Bibi Pilot Mbah Umar Kandani, semua imigran dan turunannya jadi orang jujur.
baik dan banyak syukurnya. Di Indonesia nggak angon wedus. Dadi wong mulia malah disanjung-sanjung dadi rojo. Dari Tom Brio, Balwi itu main 1000 kaki. Hati-hati sama mereka, lebih baik jauhi. Dari Lukman Hidayat, waspadalah. Karo model wong nggak duwe prinsip iku lebih bahaya. Jepang menang, melok Jepang. Londo menang, melok Londo. Ini ada betulnya ini. Jadi dulu itu Habib Alwi itu melok Londo sebagai tuannya, yang pemenangnya lah, penguasanya. Kemudian berganti kekuasaan, dia harus mengamankan diri, ikut Jepang, nggak mau memberontak sama Jepang. Kemudian berganti lagi, Indonesia yang menang, pemimpin Indonesia, melok Indonesia, mendekati Indonesia, nggak berani cari-cari muka terhadap pemimpin Indonesia, sehingga sekarang yo kuat lagi. Ya betul itu. Nah, demikian beberapa komentar tentang Habib Mutahar ini secara khusus dan secara umum Pak Alwi ya masih minus di kalangan netizen Nahdliyin Indonesia. Sekali lagi kebaikannya tetap ada, cuman keburukannya, kemungkarannya, kesesatannya itu yang kita targetkan untuk diperbaiki, didakwahi. Begitu. Jadi jangan salah paham tentang dakwah kita ini, ya memang sedang melakukan operasi penyembuhan terhadap Ba'alwi. Yang dioperasi ini ya jangan teriak-teriak, harus nurut, harus mau demi kebaikan mereka dan kesembuhan mereka. Demikian sekilas tentang Habib Umar Mutahar ini, mudah-mudahan bermanfaat. Adanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.